Haleluya, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memuji namanya, mengagungkan Dia, semakin rindu kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih roh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali, mari kita sama-sama membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, ya. Jadi pada pagi hari ini kita mau melihat hati seperti apa yang dicari oleh Tuhan. Hati seperti apa yang dilihat, yang dinilai oleh Tuhan. Ya. Nah, yang pertama kita bersama-sama akan melihat dari kehidupan Daud ini, ya. Kita tahu bersama-sama bahwa ucapan yang diperkatakan oleh Tuhan ini kepada Samuel adalah ketika Samuel hendak memilih raja untuk menggantikan Saul. Samuel sempat terkesima, ya, melihat perawakan dari kakak-kakak dari Daud, ya, yang begitu tinggi, perawakannya kuat, tegap, sebab dia membayangkan yang menggantikan Saul adalah orang yang juga kuat, sebab Saul ini adalah orang yang badannya juga kuat, ya, tegap, ya, tinggi, besar. Nah, jadi ketika tampillah Daud, ya, Daud ini seakan-akan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Tapi dikatakan bahwa Tuhan melihat hati. Nah, hatinya Daud ini hati yang seperti apa sehingga Tuhan itu sampai bisa memilih dia di antara banyaknya orang. Daudlah yang terpilih. Hati yang seperti apa, ya? Hatinya Daud ini kalau dari kita hanya melihat di 1 Samuel 16 ini kita mungkin tidak bisa menemukan. Tapi kalau kita terus membaca, ya, perjalanan hidup dari Daud berikut-berikutnya, kita bisa melihat bahwa Daud ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Ciri orang yang mengasihi Tuhan itu adalah dia pasti mengutamakan Tuhan. Pasti itu. Kalau dia mengasihi Tuhan, pasti mengutamakan Tuhan. Sama seperti kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita mengutamakan orang itu, mendahulukan orang itu. Ya, Daud pun begitu. Dia mengutamakan Tuhan. Setiap kali dia mau berperang atau perlu mengambil keputusan, ya, dia selalu bertanya dulu kepada Tuhan. Itu banyak kita temukan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Kemudian dia selalu punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Ketika dia hanya seorang gembala, ya, sebelum dia menjadi raja, yang dia punyai adalah suaranya, ya. Dia mempunyai kemampuan untuk bermain musik. Itu dia persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, menciptakan mazmur-mazmur lagu pujian. Ketika dia sudah menjadi seorang raja, dia berkelimpahan dengan harta, ya. Dia punya satu kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Meskipun akhirnya itu terlaksana lewat Salomo, ya. Tapi Daud itu pun memberikan begitu banyak hartanya untuk persiapan pembangunan rumah Tuhan. Itu karena dia mencintai Tuhan. Ya. Bahkan ketika Daud sempat jatuh di dalam dosa, ya, dia lebih memilih untuk dia dihukum, ya, istilahnya dihukum oleh Tuhan, menghadapi konsekuensi dari dosanya itu, ya. Karena apa? Dia ingin tidak kehilangan, dia tidak mau sampai kehilangan hadirat Tuhan. Dia ingin tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena itu dia dengan rendah hati menerima hukuman dari Tuhan. Ya, itu adalah hati yang dicari oleh Tuhan dari seorang Daud, hati yang mengasihi Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan juga melihat apakah hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, hati kita apakah benar-benar mengutamakan Tuhan. Ya, lalu yang kedua, ya, kalau kita lihat di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas pasalnya yang pertama, di situ ada dua buah kisah, ya. Yang pertama yaitu
ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Sakaria, dan yang kedua ketika Gabriel menampakkan diri kepada Maria, ya, kepada Sakaria untuk memberitahukan bahwa Yohanes Pembaptis akan lahir. Kepada Maria, dia memberitahukan bahwa dia akan mengandung Yesus dari Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 18, reaksi Sakaria, ya, ketika dia mendengar berita itu, Sakaria berkata, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Ya, kemudian kalau kita lihat respon dari Maria, di ayat yang ke-34 dikatakan, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Kalau kita bandingkan dua ayat ini, sebenarnya seakan-akan respon dari Sakaria dan Maria ini sama. Mereka seakan-akan tidak percaya, ya kan? Responnya sama. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Nah, tapi ya, malaikat ini berkata di ayat yang ke-19, ya, menjawab Sakaria, ya. Ayat yang ke-20 dikatakan, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata, karena engkau tidak percaya akan perkataanku." Tapi kepada Maria tidak dikatakan hal yang sama, meskipun responnya seolah-olah sama. Ya, nah, inilah Tuhan melihat hati, bukan sekedar ucapan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ya, seperti yang diucapkan oleh Sakaria dan Maria ini, Tuhan melihat apakah ada iman percaya dalam kehidupan kita. Kita mungkin saat ini menghadapi masalah, pergumulan, ya. Nah, Tuhan melihat apakah hati kita ini punya iman. Sebab saat ini saya yakin dan percaya, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat kesayangannya, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sudah akan menyatakan mujizatnya bagi kita. Kalau kita mengalami pergumulan, mujizat Tuhan itu sedang jalan menghampiri kita. Tapi Tuhan ingin melihat apakah kita punya iman percaya untuk menyambutnya. Apakah kita punya iman percaya untuk kita meraih kehendak Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, itu yang kedua yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga, kalau kita lihat di dalam Lukas yang ke-10 Lukas 10 ayat 25 sampai 37, di situ ada sebuah perumpamaan, yaitu mengenai orang Samaria yang murah hati. Ya. Diceritakan ada seseorang yang dirampok, ya. Kemudian dia terluka parah. Lewatlah seorang imam. Imam ini tidak peduli, dia hanya lewat. Kemudian yang kedua lewatlah seorang Lewi. Lewi ini juga tidak peduli, dia hanya lewat. Tapi kemudian datanglah orang Samaria yang merupakan musuh, dianggap musuh, ya. Tapi orang ini justru yang menolong orang yang dirampok tadi. Ya. Dari kisah ini, perumpamaan ini, ya, Tuhan ingin mencari hati-hati yang mau mengasihi, punya belas kasihan kepada sesama. Ya, sebab perumpamaan ini diberikan oleh Yesus kepada seorang muda yang bertanya, "Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku ini memiliki hidup yang kekal?" Nah, Tuhan berkata bahwa hidup yang kekal itu hanya akan diperoleh ketika kamu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatimu. Dan mengasihi Tuhan itu ditunjukkan dengan cara apa? Mengasihi sesama. Itu yang Tuhan cari. Apakah hati kita itu punya empati, punya belas kasihan, punya kemurahan, punya kasih, punya pengampunan untuk orang lain. Ya, jadi kiranya ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, ya. Tuhan itu melihat hati, ya. Tuhan mencari hati yang bagaimana? Tuhan mencari hati yang mengasihi Dia, Tuhan mencari hati yang mau percaya kepadanya, dan Tuhan mencari hati yang mau mengasihi sesama.
Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar segala mata air kehidupan. Ya, mari kita jaga hati kita pada pagi hari ini. Kita minta supaya Tuhan menjaga hati kita sehingga kita hidup berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh dengan iman percaya kepada Tuhan, dan hati yang mau mengasihi sesama. Sehingga Tuhan, Engkau mendapati kami sebagai pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang indah, pribadi-pribadi yang layak untuk Engkau kasihi Tuhan, pribadi yang Engkau curahkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami yakin dan percaya sepanjang hari ini Tuhan ada menyertai setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku ingin mengenal